apa gitu? Karena ada dari kitab-kitab sebelumnya itu sudah dinubuatkan bahwa akan datang seorang Mesias gitu, dan itu akan terjadi gitu, yaitu penyaliban dan kematian dan bangkit gitu. Jadi bukan hanya di apa aja gitu, dari kitab-kitab sebelumnya sudah ada gitu, Bang. Jadi saya nggak bisa terus-menerus melanjutkan gitu, Bang. Saya takut salah juga jelasinnya nanti gitu, karena saya sedang belajar gitu, Bang. Iya, baik, baik. Jadi gini, saudaraku, sebelum kita serahkan forum ini ke host, jadi nubuatan tentang Mesias itu memang ada. Jelas itu mutlak diimani. Umat Islam juga harus beriman bahwa ada Mesias yang kemudian kami sebut dengan sebutan Al-Masih yang datang kepada Bani Israel. Tapi nubuatannya hanya untuk Israel, satu. Kedua, kedatangannya bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai utusan Tuhan. Nah, jadi ada dua nubuatan yang perlu dipelajari di sini. Yang pertama, nubuatan akan datangnya Mesias. Kedatangan Mesias ini bukan untuk mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, tetapi mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Coba Anda lihat, Anda kuliti Perjanjian Baru atau apapun itu yang ada di dalam iman saudara, cari di mana Yesus ingin menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Ini kata kuncinya ada di kesaksian Yesus. Jadi siapa Yesus menurut Yesus? Itu dulu poinnya. Siapa Yesus menurut Yesus? Kita bisa lihat di dalam Yohanes 5 nomor 36. Jadi kalau ada Yesus menurut di luar Yesus, jangan percaya. Percayalah kepada Yesus. Yesus menurut Yesus adalah itu, pelajari itu, rangkulan dengan pengajaran itu. Yesus di dalam kesaksiannya yang tadi, Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih dahsyat. Itu pengakuan Yesus sendiri di dalam Yohanes 5. Jadi kalau cuman kesaksian Mesias itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, mengosongkan diri, mengambil rupa inkarnasi, itu kesaksian KW. Kesaksian yang harus dipercaya itu adalah kesaksiannya Yesus. Dia yang harus kita percaya. Karena Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Dia akan menuruti firmanku. Sebab firman yang aku sampaikan bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Yohanes 5 nomor 36. Tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting. Jadi kalau kita lihat dalam bahasa Yunaninya, di situ dikatakan megas. Megas itu artinya dahsyat. Megas artinya keras, agung, tinggi, yang dahsyat gitu ya. Sangat-sangat super luar biasa. Itu kesaksianku dalam bahasa megas. Dalam bahasa Yunani, megas artinya itu super luar biasa. Maha tinggi, agung kesaksian saya itu. Apa itu? Yaitu segala pekerjaan. Segala pekerjaan yang diberikan oleh Bapa, segala perbuatan, segala tugas, segala praktek-praktek, ergon dalam bahasa Yunani, yang kupraktekkan, yang kupekerjakan, yang kuperlihatkan di tengah-tengah Bani Israel, yang diserahkan, yang diberikan, didomi dari Bapa kepada diriku, supaya aku mempraktekkannya, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga lah yang kemudian bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Berarti Yesus mengaku apa di sana? Dia mengaku satu-satunya bukan sebagai Tuhan, tetapi satu-satunya mengaku sebagai epostelo. Dalam bahasa Yunani adalah utusan, atau menyuruh, atau suruhan, atau babu, atau budak, atau duta, atau wakil. Itu tugas Yesus adalah sebagai wakil, sebagai duta, sebagai utusan untuk melaksanakan semua pekerjaan yang Bapa serahkan kepada dia agar ia lakukan di tengah-tengah Bani Israel. Mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan Yesus itulah yang bersaksi bahwa dia bukan utusan setan, dia bukan utusan yang lain, tetapi dia adalah utusan Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini kesaksian Yesus harus dipercaya, Bung. Jangan ditolak ini dengan mengambil kesaksian-kesaksian Farisi. Yesus adalah Tuhan yang telah mati
dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Itu kesaksian siapa? Kesaksian orang Farisi. Jangan percaya. Percaya kepada kesaksian Yesus. Selayaknya umat Islam percaya kepada kesaksian Yesus. Yesus itu adalah nabi, adalah rasul yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel untuk mengajarkan la ilaha illallah inni Rasulullah. Aku ini adalah utusan Allah. Saya kira gitu, saudara Yas Farasi yang baik. Silakan. Teman-teman yang lain host, kalau mau bernarasi, waktu dan tempat disilahkan. Baik, Guru Ida. Bentar dulu Meme, malas aku nyapa kau. Bentar dulu. Jangan Selamat gitu lah. pagi, Ustadz Ngambek dia nanti. Naja Media. Assalamualaikum Bang Zuma dan yang lain. Waalaikumsalam. Masih flu juga, Dek? Waalaikumsalam. Iya, kok tahu Bang? Iya, suaranya tidak seperti biasa. Kayak suaranya Rati nih. Ya ini. Meme, Dia mohon maaf dulu ya. minusnya dia not D, dirimu di C, jadi beda sedikit. Ya. Meme, mohon maaf dulu Bang Meme ya. Biarkan dulu di sini Bang Farasi dulu sama Bang Juma ya. Nanti Bang Meme ya. Mohon maaf dulu. Nanti Bang Meme ya. Meme nanti di sini aja, jangan turun. Sama aku aja nanti ya, Meme ya. Dampingi saudara kita yang Farasi ini, beliau mau belajar gitu. Silakan Bang Farasi bertanya Bang. Bagus Bang Meme Bos itu. Sopan dia Bang biasanya. Iya betul. Iya. Cuman dia orang zaman modern masih dia tembakau gulung aja dihisap sampai sekarang. Aku nunggu koin ini Bang Juma. Koin belum naik ini. Aku mau turun kalau koin nggak naik. Iya. Betul. Gampang itu. Kasih Gampang. koin dulu ke Meme we, kasih we. Insyaallah nanti sekali instruksi langsung itu, tenang aja. Nah, terus Bang Farasi silakan tanggapin pernyataan dari Bang Juma. Silakan Bang. Iya, terima kasih Kak gitu. Ya mohon maaf gitu ya untuk semuanya saudara-saudaraku yang muslim gitu. Saya terus terang saya juga masih kekurangan ilmu tentang agama gitu ya. Itu makanya saya sedang belajar gitu. Demikian, dan saya masuk di sini bukan bukan untuk berdebat atau untuk apa gitu. Cuma saya kepingin aja, apalagi Bang Juma ya, saya sering mengikuti Bang Juma itu. Nah, demikian baru bergabung di room ini sekarang gitu, karena nampak ada Bang Juma tadi. Demikian. Sering-sering aja Bang, sering-sering aja ikut. Nah, jadi itulah Bang, saya nggak bisa komentarin banyak-banyak gitu Bang. Saya juga sedang belajar gitu. Nah, itu aja ya dengan semua rekan yang lain gitu. Saya dengar-dengar aja karena sebentar lagi juga saya aktivitas gitu Bang. Siap. Enggak ada yang mau dipertanyakan Bang ke Islam? Ada yang mau Bang? ditanyakan ya silakan tentang Islam biar dijawab sama Bang Juma. Silakan mau nanya. Iya. Kalau pertanyaan saya seharusnya nggak ada ya, karena kalau saya lihat Muslim juga ajarannya baik gitu. Jadi seharusnya nggak ada yang perlu saya pertanyakan karena ilmu saya ke sana juga nggak ada gitu. Tidak ada ilmu saya tentang keislaman gitu. Jadi nggak ada yang perlu saya tanyakan. Saya ajarin bertanya mau. Kalau aku Saya yang ajarin tanya bertanya boleh mau. nggak Bun? Bun kalau aku yang tanya boleh nggak Bun? Oh silakan Natali. Silakan Natali. Kalau Alhamdulillah. kamu cantik. Iya. Natali. Nyanyi lagi Kau nih Bun. telah berubah. Oke lagi. Bang Farasi. Iya Suara Kak, jelas selamat nggak? pagi. Jelas Kak, jelas. Ya, jelas Kak, jelas. Oh iya, alhamdulillah. Iya. Bang Farasi ini kan Protestan. Ini berarti terlahirnya dari keluarga yang Protestan juga gitu ya. Betul Iya Kak, kan, ya? betul sekali. Betul. Nah, Bang Farisi semasa hidup sampai sekarang kan udah dewasa ya. Itu kenapa sih kok mempertahankan untuk tetap menyembah Yesus itu kenapa, Bang? Saya nggak ngajak ke nyembah yang lain ya, cuma saya pengen tahu aja alasannya apa sih yang menguatkan Bang Farasi ini sampai sekarang mau nyembah Yesus. Apa nggak dari dulu mungkin pernah terpikir Yesus itu kenapa begini, karena kan Yesus manusia juga kan, yang namanya kan dia lapar, dia juga masih berdoa. Nah itu kenapa kok Bang Farisi masih sampai detik ini masih mau menuhankan Yesus, kenapa Bang?
Iya ya, terima kasih di atas pertanyaannya. Mudah-mudahan saya tidak salah jawab ini ya, tapi karena ini yang sering saya dengar di pendeta kami gitu ya. Nah, jadi itulah saya selalu menjadi Kristen ya, itu pengajaran-pengajarannya bahwa tiada Tuhan selain Yesus gitu ya. Karena juga di dalam Yesus ini bukan sebagai Nabi Isa yang ada di saudara kita dari Muslim. Itu beda. Jadi Yesus ini bukan seorang Nabi Isa, bukan. Nah, jadi itu yang menyebabkan saya tetap bertahan gitu dan memperdalam terus gitu kekristenan, Kak. Nah, demikian Kak, saya nggak bisa jawab banyak-banyak Kak, karena saya masih kaku juga ini baru main TikTok gitu. Gitu Kak. Gitu. Oh iya. Heeh. Iya, tapi ini aja sih Bang Farisi, aku sih nggak nanya banyak lah ya, soalnya tadi Bang Farisi kan juga bilang nggak bisa terlalu banyak menjawab lebih gitu ya kalau dikasih pertanyaan-pertanyaan lebih. Cuma di sini aku pengen share aja sih, sharenya juga aku nggak nyuruh Bang Farisi untuk mempercayai apa yang ada di Al-Quran, enggak kok, karena itu semua kan haknya Bang Farisi gitu ya. Nggak apa-apa, namanya itu keimanannya Bang Farisi, tapi kalau Bang Farasi sebagai seorang Protestan kan pasti memiliki kitab suci ya, namanya Bible. Nah, tapi di Bible itu kalau Bang Farasi mau baca-baca, ini kalau mau baca ya Bang Farasi ya. Jadi kalau Bang Farasi mau baca-baca, itu di Bible tuh malah yang ada Yesus sendiri tuh ngomong Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa gitu di Markus 12 ayat 29. Nah, terus masih banyak ayat juga Yesus itu bukan mengaku sebagai tiada Tuhan selain Yesus, bukan gitu. Malah dia tuh selalu bilang Yesus Kristus itu telah diutus kan. Di Yohanes 17 ayat 3, terus juga di Yohanes 12 ayat 44. Yesus sendiri bilang dia yang mengutus aku, dianya itu maksudnya Tuhan ya, Tuhan yang telah menciptakan Yesus itulah yang mengutus Yesus. Terus di Yohanes 12 ayat 29 banyak sekali ayat-ayat lainnya gitu ya. Jadi Yesus sendiri ngomong Bapa yang mengutus aku. Nah, terus demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Itu kalau di Yohanes 20 ayat 21. Jadi di sini kalau pikir pakai akal sehat, Bapa mengutus Yesus. Kemudian Yesus juga mengutus kamu kepada orang-orang yang Yesus saat itu hadapi gitu ya. Berarti orang-orang yang saat Yesus ngomong, demikian juga aku mengutus kamu, berarti orang yang diutus Yesus tidak sama kan dengan Yesus. Begitu juga dengan Yesus saat diutus Bapa. Jadi Yesus itu tidak sama juga dengan Bapa. Seperti di Yohanes 13 ayat 16 gitu, bahwa yang mengutus itu tidak sama dengan yang diutus. Yang diutus itu tidak lebih besar dari yang mengutus. Itu kalau di kitab sucinya sendiri sih ya, di kitab sucinya Bang Farasi ya. Tapi kalau Bang Farasinya mau baca, mau belajar gitu kan, tadi kan bilangnya masih belajar. Alhamdulillah kalau mau belajarlah dari kitab sucinya Bang Farasi aja. Jadi kalau Bang Farasi bilang Yesus berbeda dengan Nabi Isa, itu hak pemikiran dari Bang Farasi sendiri. Kalau Bang Farasi tidak mau mengakui itu atau menolak Al-Quran, itu terserah. Tapi kalau bisa ya Bang Farasi sebagai orang yang mengakunya Protestan, orang yang mengakunya pengikut Yesus, ikuti aja apa yang Yesus katakan, kayak gitu. Jadi aku saat ini aku nggak nanya, tapi kalau Bang Farasi mau nanya balik atau mungkin mau ke teman-teman yang lain, silakan. Mungkin Bang Zuma atau yang lain mau menanggapi, silakan. Itu aja Bunda Hesti. Ya, saya tambahkan dikit lagi gitu Kak. Itu ya tadi tentang apa tadi ya, saya bilang tadi Yesus bahwa bukan Nabi Isa gitu, karena di dalam kan itu udah ada di dalam Alkitab atau apa gitu ya, di dalam kitab suci saya gitu, bahwa bahwa Yesus itu lahirnya di di kandang domba. Nah, sementara itu kalau Nabi Isa itu kan lahirnya di bawah pohon korma, jadi sudah berbeda gitu kan. Di mana datanya? Di mana tertulis Nabi Yesus dilahir di kandang domba? Di mana tertulis Yesus lahir di kandang domba? Silakan Farisi. Terima kasih gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, saya sedang belajar, tetapi nanti saya cari ayatnya gitu ya Kak ya. Itu jadi untuk saat ini mohon maaf saya belum bisa gitu, tetapi saya pastikan ada gitu. Dia lahirnya saya pastikan ada. Di Bible itu dibilang di kandang domba itu ya itulah ya, karena Bang Farasi
saat ini nggak bisa Palungan. menampilkan data ya. Tidak Jadi ada di Palungan, nggak di ada. Palungan. Kalau nggak ada tuh Nggak ada, jadi bukan Bagus. bukan di kandang domba gitu. di Jadi Palungan. berdasarkan Kata Ustadz tempat Juma, aku kelahiran. nambahin dikit boleh ya? Oh ya, silakan Bang. Nah, gini Bang, mudah-mudahan ini Bang masuk ya Bang ya. Jadi gini Bang, satu-satunya kan salah satunya ya yang bilang Yesus adalah Tuhan adalah bahwa dia mengaku jalan. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, gini Bang, Yesus kan memang jalan ya. Jalan ke tempat tujuan. Jadi kalimat jalan itu tidak bisa diartikan tujuan. Tujuan beda dengan jalan kan? Atau tidak bisa juga diartikan Tuhan. Tuhan itu sendiri. Tapi itu adalah jalan menuju surga. Karena tujuan manusianya kan kalau nggak surga neraka gitu kan. Sama seperti kalau kita bilang berbuat baik itu adalah jalan ke surga, ya kan? Terus sedekah jalan ke surga, memuji Tuhan, atau kalau kita wiridan itu, kalau di Kristen memuji Tuhan katanya jalan ke surga. Sholat jalan ke surga, puasa, zakat jalan ke surga. Ngasih gift nih ke saya, itu jalan juga tuh ke surga tuh, gitu loh. Hanya jalan gitu loh. Nah, Nabi Muhammad, Yesus dan nabi yang lain itu adalah jalan ke surga. Nah, kalau kita mentaati perintah Allah melalui mereka, kan begitu. Jadi perbuatan baik, sedekah dan lain-lain itu hanya jalan, bukan Tuhan itu sendiri gitu loh. Tapi gini Bang, Kristen ini salah menafsirkan gitu, jalan. Sehingga kalimat Yesus adalah jalan itu diyakini bahwa Yesus itu adalah sebagai tujuan atau Tuhan karena mengaku jalan, padahal hanya jalan menuju Tuhan. Tuh. Jadi alangkah baiknya kalau gini Bang, Kristen itu mengartikan jalan itu sebagai cara doang gitu kan, untuk mendapat keselamatan. Jadi kok makso banget gitu menjadikan Tuhan gitu. Oke. Padahal di Bible itu dikit lagi Bunda. Padahal Bible itu ada banyak dalil ya bahwa Yesus bukan Tuhan. Tidak pernah Yesus mengaku Tuhan, apalagi dalil Tuhan sudah dalil kata Mbak yang tadi dan Bang Zuma juga banyak itu menerangkan bahwa dia bukan Tuhan. Itu dulu, silakan. Oke, silakan mungkin Bang Neplos atau Ustadz Wafi ya mau ini nambahin, silakan. Sedikit aja kalau untuk Pak Yas lah. Pak Monggo. Yas ini kan orang baik. Bang Neflon. Ya. Tafadhol lanjut Bang Neflon. Oh iya ya Ustaz. Ini saya coba main prosotan dikit. Saya nggak banyak-banyak karena saya lihat memang karakter Pak Yos ini adalah karakter orang yang sedang belajar, ya. Kemudian beliau kan belajar mungkin dengan pendeta beliau atau mungkin yang beliau anggap orang yang dipercaya oleh beliau ya untuk memberikan pengajaran ini. Cuman begini aja, kalau Pak Yos sekarang berada pada tahap pembelajaran, coba saya coba kasih PR nanti untuk Pak Yos. Dan Pak Yos mungkin bersama Jangan dengan... nantilah sekarang. Ya katanya Pak Yos kan tidak punya cukup banyak waktu ya hari ini. Ya nggak apa-apa lah mau hari ini atau kapanpun itu. Jadi begini Pak Yos, mungkin Pak Yos tidak asing lagi ya dengan firman ini, tidak asing lagi dengan kalimat ini ya. Tetapi menurut saya pribadi ya, kalau Kristen berani jujur dan berlaku adil, pasti memahami maksud dan tujuan perkataan ayat ini tuh apa begitu ya. Nanti coba dijadikan PR. Bunyinya adalah begini. Matius 7:21. Mudah-mudahan meme bos tidak bereaksi. Bukan setiap orang Kristen yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia Islam yang melakukan kehendak Bapakku yang akan ke surga. Matius 7:21. Nanti Pak Yas coba baca dan telaah apa maksud dari firman ini. Saya ulangi bunyinya ya. Bukan setiap orang Kristen berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Siapa lagi kalau bukan Muslim? Siapa lagi kalau bukan Muslim? Masih sejalan ya dengan surat Matius 5:18 juga. Sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota dan satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Kita tahu perintah Bapa hanya ada di dalam hukum Taurat. Sebelum ada perjanjian baru, sebelum ada Quran, perintah Bapa yang namanya Bapa hanya ada di dalam Taurat. Maka ini sejalan.
Nah, masalahnya Kristen menganggap begini, sebelum semuanya terjadi, seolah-olah kata sebelum semuanya terjadi, kejadian itu merujuk kepada penyaliban Yesus. Salah. Ini masih sejalan dengan kalimat sebelumnya. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, artinya itu dulu yang terjadi, barulah hukum Taurat ditiadakan. Bukan penyalibannya ditiadakan. Kan begitu ya. Nah, itu 2 PR aja nanti supaya jadi pembelajaran sama Pak Yos. Kenapa harus diucapkan di dalam Matius 7:21, Matius 7:21, bukan setiap orang Kristen. Kenapa harus Kristen yang dituju di situ? Itu ya Pak Yos ya. Oke, Itu aja host. mungkin. Siap. Host, Nah, kan dari bereaksi kan? Muslim siapa Bereaksi, yang pasti akan, bereaksi. Sebentar Bang Meme, Pasti karena bereaksi bentar, Bang Meme, mohon maaf Bang Meme, waktunya Bang Faraisi juga nggak lama. Sebentar. Kalau Bang Meme mau sampai malam pun kita nggak masalah. Sebentar, biarkan dulu Bang Farasi. Nah, karena juga dia mau kerja. Ya bentar ya Bang Meme. Silakan Bang Farasi menanggapin. Tadi sudah ada pernyataan dari Natali, Bang 400 dan Bang Neplos. Silakan Bang Farasi nanggapin. Teman-teman yang typing di bawah, ini permintaan dari Bang Juma ya. Bang Juma mengatakan siapa yang berbicara itu yang dibesarkan, kecuali hostnya tak lagi kemana baru ya. Jadi yang typing ya, Bang Juma yang ini menyarankan siapa yang berbicara itu yang dibesarkan. Mohon maaf ya yang typing ya. Oke, silakan Bang Farasi tanggapin. Ya, terima kasih Kak Host gitu. Ya, tadi sudah saya dengar semuanya gitu ya. Yang terakhir tadi diperhatikan Matius 7 ayat 21 gitu ya. Dan Matius 5 ayat 18. Ya, nanti saya coba buka-buka gitu ya, Bang. Ya, terus terang betul saya jujur saya sedang belajar gitu. Jadi mudah-mudahan lah kita gitu ya, dengan ini bukan menjadi kita ya saling bermusuhan atau bagaimana gitu. Demikian karena saya sering sering dengar-dengar gitu, baik di murtadin maupun mualaf gitu. Jadi saya dengar semuanya gitu. Jadi saya menimbang-nimbang gitu. Kadang-kadang ada yang gak enak juga kan. Ada penghujatan itu menurut saya tidak baik gitu. Sebagai orang yang beriman atau beragama. Demikian itu Kaos, mohon maaf gitu, waktu saya sudah mepet gitu, udah lewat jam 10. Iya, Jadi nggak lain apa-apa ya. waktu, Nanti kalau ada waktunya lagi naik aja lagi nggak apa-apa. ya jadi mohon maaf semuanya atas ada yang salah gitu ya Kak, karena saya juga sedang belajar gitu, saya tidak begitu bisa menjelaskan semuanya gitu. Demikian ya, salam untuk semuanya Kak ya, mohon maaf Ya. saya ya. Iya, terima kasih sudah Saudara bergabung. Yas, host, Saudara Yas, boleh 1 menit dari saya sebelum Anda turun? Ya silakan Bang Juma, silakan Bang. Oke, terima kasih, Masya Allah. Jadi tadi Anda mengatakan Nabi Isa, Yesus itu beda. Gini, mungkin saudara pernah mendengarkan tumbuhnya kurma yang di Israel sana, di mana kurma itu diberi nama Metusela dan juga diberi nama Hanna. Menurut peneliti dari arkeolog berasal dari Israel, kurma yang ditanam dan diberi nama Matusela, kemudian ada yang diberikan nama Adam, Boas, Hana, Yunus, Yudit, dan Uriel, itu menurut penelitian ilmuwan Israel, arkeologi yang ada di sana, Singkat aja Bang Juma. iya, itu berusia 1800 tahun hingga 2400 tahun silam. Di tempat kemudian Nabi Isa alaihissalam lahir, itu ditemukan biji kurma yang usianya 2000 tahun kurang lebih hari ini. Artinya ketika Al-Quran menerangkan Nabi Isa lahir di dekat dari pohon kurma, ini sudah ditemukan bukti arkeolog memang ada kurma di sana. Nah sekarang ada ndak palungan atau kandang domba yang bisa ditemukan arkeolog tempat Yesus lahir? Nggak ada Bang, sampai 2 hari sebelum kiamat nggak ditemukan. Tapi ilmuwan sudah menemukan, para arkeolog sudah menemukan biji daripada kurma di mana Nabi Isa alaihissalam itu dilahirkan. Nah itu sebagai referensi untuk Anda pikirkan. Anda boleh cari di Google atau apapun, ditemukannya biji kurma yang hidup 2000 tahun yang lalu di tanah Yudea, tempat Yesus berasal. Demikian dari saya, terima kasih.
Oke Bang, terima kasih banyak gitu Bang. Nanti saya coba buat cari tahu dan juga itu tadi apa ya, saya membedakan bukan Yesus adalah bukan nabi saya karena di keturunannya juga sudah berbeda. Itu siapa ada apa Harun ya, keturunan Harun atau apa gitu. Nanti kita lanjut lagi Bang, pasti saya akan cari Abang nanti gitu ya. Mohon Oke. maaf saya ini Iya. waktu saya sudah mepet. Nah, Saya di Salam follow untuk semua ya, Bang. di follow saya Bang supaya nanti tahu. Di fallback lagi. bang, di Terima fallback kasih. bang Farisi, di fallback Oke. ya. Ya, tuh bang Ya, ya. Rama di fallback. Yuk. Lanjut. Oke. Lanjut KST. Oke. Teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Silakan Meme Bos bersuara. Mohon maaf tadi ya. Oke, silakan Meme Bos, silakan. Jangan ngamuk-ngamuk kamu. Oke, saya akan berdialog dengan seseorang yang ada di Aku komat tukang ini. kabur, gayamu berdialog dengan seseorang. Tukang kabur pun Ya, kau. Dinda Neplos, silakan duduk di depan. Ini Siapa? Mohon maaf ya, mohon maaf ya, Oke, Kristen naik ya, mohon maaf. Iya. Itu Muslim udah banyak banget di atas, mohon maaf teman-teman. Mohon maaf, biar kita nggak keroyokan. Kalau bisa naik 3 Kristen atau 4, biar nggak keroyok. Itu Muslim udah banyak banget di atas. Mohon maaf ya. Bagaimana? Oke. Meme. Itu saya minta Tuhan melawan saya. Di sini kita membahas